besi dari bungkus rapat berbentuk silinder. Kumparan jenis ini disebut sebagai solenida. Efek elektromagnetik dari solenida digunakan pada beberapa peralatan. Mari kita mengalirkan arus listrik melalui solenida dan amati pola garis-garis medan magnet yang diperlihatkan di sini. Garis-garis medan magnet pada solenida sama dengan garis-garis medan magnet pada magnet batang yang melewati solenida dan kembali dari ujung yang lainnya. Garis-garis medan magnet di dalam solenida sejajar satu sama lain. Garis-garis sejajar tersebut akan mempunyai persamaan besarnya medan magnet. Itulah sebabnya solenida mempunyai medan magnet yang seragam. Jika kita menggantungkan solenida pembawa arus secara bebas, maka solenida tersebut terletak mengarah ke utara dan selatan, seperti halnya batang magnet yang digantung. Hal ini menunjukkan bahwa jika arus listrik dilewatkan, solenida tersebut berubah menjadi magnet, memiliki kutub utara dan kutub selatan, sehingga kita mengambil potongan besi lunak di dalam kumparan ini. Potong besi tersebut ditarik ke dalam. Efek elektromagnetik melakukan fungsi mekanis untuk menarik sistem kumparan dengan inti besi lunak. Digunakan untuk beberapa aplikasi elektromagnetis seperti start atau menghentikan tindakan. Perkenalkan, nama saya Emilia Santika Sembiring dari kelas 12 IPA 1. Induktansi soleonida adalah susunan di mana konduktor panjang digunakan dengan jumlah lilitan yang berdekatan membentuk sebuah kumparan. Ketika konduktor tersebut dialiri arus listrik, maka konduktor akan menghasilkan medan magnet yang bekerja melalui kumparan di sepanjang porosnya dan juga di sekitar soleonida. Inilah gambaran dari soleonida. Rumusnya, L sama dengan mikro N kuadrat A per L. Keterangan, L sama dengan induksi diri, N sama dengan jumlah lilitan, A sama dengan luas penampang soleonida, buka kurung M pangkat 2. L sama dengan panjang soleonida, buka kurung M. Istilah atau mutual illusion ya. Nah, kita tulis dulu data-data yang diketahuinya. Ada apa aja? Yang pertama, luas penampang itu 10 pangkat negatif 3 meter persegi. Jadi ini kita ubah ke meter persegi ya, kali 10 pangkat negatif 4 aja. Kemudian permeabilitas bahan itu 500. Panjang kumparannya itu 60 cm sama dengan 0,6 meter. Jumlah lilitan kumparan pertama 1200 lilitan. Dan jumlah lilitan kumparan kedua itu 20 lilitan. Pastikan data-data yang diketahuinya ini dalam SI semua. Kemudian, untuk menghitung induktansi timbal balik, kita dapat gunakan persamaan M sama dengan mu R. Kali mu 0, kali N1, kali N2, kali A per L. Semua datanya udah kita punya di sini. Jadi tinggal kita substitusi aja ke persamaan ini. Jadi seperti ini. 7500 kali 4 kali 10 pangkat negatif 7. Kali 1200 kali 20 kali 10 pangkat negatif 3. Dibagi L-nya 0,6. Kalau dengan SI semua, tinggal kita hitung sebentar, maka kita akan peroleh nanti induktansi timbal baliknya adalah 8Pi kali 10 pangkat negatif 3 Henry, teman-teman. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang C tentunya. Contoh soal yang kedua. Bagaimanakah medan magnet di dalam soleonida? Ketika sebuah soleonida dialiri alur listrik, maka garis-garis medan magnet yang dihasilkan mirip seperti magnet batang, di mana garis gaya magnet akan keluar dari ujung ibu jari atau kutub utara dan masuk ke pangkal ibu jari atau kutub selatan. Apa yang mempengaruhi besarnya induktansi daripada soleonida? Yang mempengaruhi besarnya induktansi daripada soleonida adalah jumlah lilitan 1, luas penampang 2, dan panjang kumparan 3. Perkenalkan, nama saya Stephen Christian Penabotan Tangkubolo, kelas 12 IPA 1. Induksi silang.
GGL yang ditimbulkan pada kumparan primer dan sekunder disebut matemis. Besarnya induksi silang dapat ditentukan menggunakan M sama dengan U0 N1 N2 A per E. Keterangan: N1 jumlah lilitan kumparan pertama, N2 jumlah lilitan kumparan kedua. A. Luas penapang solenoida atau meter kuadrat. B sama dengan panjang solenoida atau meter. Soal terakhir. Diketahui solenoida sepanjang L sama dengan 20 cm terdiri atas N1 sama dengan 500 lilitan. Di luar solenoida dililitkan kawat sebanyak N2 sama dengan 200 lilitan. Apabila luas penampang solenoida A sama dengan 20 cm kuadrat, kita diminta menentukan induktansi timbal balik kedua solenoida, yaitu M. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan M sama dengan mu0 dikali N1 dikali N2 dikali A dibagi dengan L. Kita masukkan nilainya, kita lakukan perhitungan. Kita peroleh nilai M sama dengan 40 pi kali 10 pangkat negatif 5 Henry sama juga dengan 4 pi kali 10 pangkat negatif 4 Henry. Jawabannya A. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi arus induksi dalam kumparan? Ada 3 faktor yang mempengaruhi GGL induksi, yaitu kecepatan gerakan magnetik atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis yang magnet atau plus magnetik, jumlah lilitan, dan medan magnet. Generator dibedakan menjadi 2, yaitu generator arus searah atau DC dan generator arus bolak-balik atau AC. Perkenalkan, nama saya Divania Silviana Sinaga. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya menjelaskan tentang energi yang tersimpan dalam induktor. Pedang dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat, sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain dengan mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat, memperbanyak jumlah lilitan, dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo juga dapat mengakibatkan GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Energi yang tersimpan dalam induktor. Induktor berupa kumparan yang mampu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Kumparan yang dialiri arus listrik akan menyebabkan timbulnya medan magnet di dalam kumparan itu. Apabila arus yang mengalir diputus tiba-tiba, maka terjadi perubahan flux magnetik yang menyebabkan timbulnya GGL induksi diri. GGL induksi diri akan menimbulkan arus induksi diri pada kumparan yang menghasilkan energi yang tersimpan. Rumus energi yang tersimpan dalam kumparan induktor. Besarnya energi yang tersimpan dalam kumparan sama dengan usaha yang dilakukan untuk mengalirkan arus listrik. W sama dengan 1/2 LI kuadrat dengan keterangan W energi yang tersimpan dalam kumparan atau Joule. L sama dengan induktansi diri kumparan atau Henry. I sama dengan kuat arus yang mengalir dalam kumparan atau ampere. Sebuah kapasitor keping sejajar dengan luas keping 50 cm2. Jarak antara kepingnya 3,54 mm. Jika kapasitor tersebut diberi tegangan 500 volt, maka besarnya energi kapasitor tersebut adalah. Cara menghitung energi kapasitor, yang pertama rumusnya W sama dengan setengah QV atau W sama dengan setengah CV kuadrat. Q menyatakan muatan, V menyatakan tegangan, C menyatakan kapasitas kapasitor, nah V ini sama dengan yang ini, menyatakan tegangan. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus yang ini. Nah, V tegangan sudah ada, yaitu sebesar 500 volt, sedangkan C kapasitas kapasitor belum ada. Berarti di sini kita hitung dulu C menggunakan rumus kapasitor keping sejajar. Di mana rumusnya seperti ini. C sama dengan epsilon 0 A per D.
Epsilon 0 menyatakan permitivitas ruang hampa di mana besarnya seperti ini, sebesar 8,85 dikali 10 pangkat 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian A menyatakan luas keping, dan di sini luas keping sebesar 50 cm kuadrat. Jadi A-nya sama dengan 50 cm kuadrat, yang cm kuadrat diubah ke dalam meter, cm ke meter naik 2 tingkat, artinya dibagi 100, dan di sini karena kuadrat berarti 100 kuadrat, 10.000. Jadi dibagi 10.000 atau dikali 10 pangkat min 4. Nah, 50 dikali 10 pangkat min 4 itu bisa ditulis seperti ini. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian D-nya jarak keping, dan di sini jarak antara keping 3,54 mm. Jadi D-nya sama dengan 3,54 mm diubah ke dalam meter, milimeter ke meter naik 3 tingkat, artinya dibagi 1000. Atau dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah, ini dimasukkan ke sini. Jadi hasilnya seperti ini. 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3 disolet, jadi habis 8,85 dikali 5, lalu dibagi 3,54, itu hasilnya 12,5. Sedangkan yang ini hasil dari sini. Jadi C-nya sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat min 12 farad. Dimasukkan ke sini, jadi C-nya sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat min 12, V-nya yang ini 500 volt. Jadi hasilnya seperti ini. Tinggal kita hitung, nah di sini 02 atau 100, 100 kuadrat, 10.000 atau 10 pangkat 4, 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 12. Hasilnya 10 pangkat min 8. 5 kuadrat 25, 25 dikali 12,5, 312,5, lalu dikali setengah. Hasilnya 156,25, lalu dikali 10 pangkat min 8 joule. Yang koma digeser 2 kali, berarti yang 8 kurang 2. Jadi seperti ini. Nah, yang 8 dikurang 2 berarti 6. Nah, yang ini dibulatkan menjadi 1,6. Jadi energi kapasitornya sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 6 joule. Jadi soal ini jawabannya yang